Alhamdulillah, bikin publik bangga. Nova Arianto di luar dugaan buat pernyataan jujur Shin Tae-yong. Apakah desak PSSI segera kembalikan Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Indonesia dan pecat Patrick Kluivert kah? Nah, ini baru super top Marco Top. Ketum PSSI akhirnya mengabulkan sebagian doa publik pecinta timnas Indonesia. Apakah ada kaitannya dengan STY? Yuk saksikan video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Nova Arianto yang sudah menjadi asisten Shin Tae-yong akhirnya blak-blakan kenapa Shin Tae-yong pelatih terbaik untuk timnas Indonesia. Sosok Shin Tae-yong selama ini dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan tegas. Namun di balik karakter keras yang kerap terlihat di pinggir lapangan, rupanya ada sisi lain yang tak kalah menarik. Pendekatannya yang sangat memperhatikan aspek kecerdasan dan mental para pemain timnas Indonesia. Hal ini diungkap langsung oleh Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U17 sekaligus asisten STY selama hampir 5 tahun terakhir. Dalam sebuah sesi wawancara yang syarat refleksi, Nova mengungkap bahwa STY memiliki kelebihan unik yang belum pernah dimiliki oleh pelatih timnas sebelumnya. Salah satu yang paling menonjol adalah perhatiannya yang sangat detail terhadap para pemain, khususnya dalam hal kecerdasan. Coach Shin Tae-yong selalu sampaikan, sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang yang cerdas, ungkap Nova Arianto. Dalam dunia sepak bola modern, kecerdasan tak lagi menjadi nilai tambahan. Ia telah menjadi syarat utama. Bagi STY, penguasaan teknik dan taktik saja tidak cukup. Pemain juga harus mampu berpikir cepat, memahami instruksi, dan membuat keputusan tepat dalam hitungan detik. Oleh karena itu, STY tak segan-segan meminta seluruh pemain timnas Indonesia untuk menjalani tes IQ. Langkah ini mungkin terdengar ekstrim, apalagi dalam konteks sepak bola Indonesia yang selama ini lebih fokus pada fisik dan skill. Namun menurut Nova, ini adalah bagian dari upaya STY untuk membangun tim nasional yang benar-benar kompetitif di kancah internasional. Tes IQ dilakukan agar para pemain timnas Indonesia nantinya bisa dengan mudah menjalankan instruksi pelatih di lapangan. Hasil dari tes tersebut rupanya cukup mencengangkan. STY mendapati bahwa ada beberapa pemain yang memiliki tingkat IQ di bawah rata-rata. Tentu saja, ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih. Berapa pemain saya nggak usah sebut namanya, ada si A. Coach, coba cek ini IQ-nya berapa. Dan kebetulan kami punya staff, ada yang pernah melakukan tes kepada pemain-pemain tersebut, ujar Nova. Akhirnya setelah dilihat, tuh kan coach benar segini, dia masuknya di level bawah, lanjutnya. Namun yang patut diapresiasi adalah respons STY terhadap fakta tersebut. Alih-alih menyingkirkan pemain itu atau terus memaksanya, STY memilih untuk menyesuaikan pendekatannya. Ia tidak ingin menambah tekanan mental pada pemain yang memang memiliki keterbatasan dalam menerima informasi kompleks. Pemain itu tidak bisa diberikan input atau arahan yang sangat banyak, jadi yang simple-simple saja, jelas Nova. Bahkan Nova mencontohkan bagaimana salah satu pemain pernah mengalami kepanikan di lapangan karena terlalu banyak diberi instruksi. Ini membuat performa pemain tersebut justru menurun drastis karena tidak tahu harus berbuat apa. Jadi pernah satu pemain itu dimarahin, dia itu makin ngeblank, jadi panik karena dia nggak bisa mikir lagi, mau kemana lagi tambahnya. Dalam situasi seperti itu, STY menunjukkan kepiawaiannya sebagai pemimpin tim. Ia memutuskan untuk membiarkan pemain tersebut bermain secara lebih bebas, tanpa banyak intervensi. Akhirnya Coach Shin sampaikan, saat kita mau bicara, udah jangan banyak bicara, biarin dia main aja, tutur Nova. Kalau kita banyak bicara, dia nanti nggak bisa mikir, pemain ini biarin saja, tuturnya.
Pendekatan seperti ini mencerminkan kepemimpinan yang humanis. STY bukan hanya melihat pemain sebagai pion dalam permainan, tetapi sebagai manusia utuh dengan karakter dan kemampuan unik masing-masing. Ia tidak hanya membentuk strategi permainan, tetapi juga membangun mental dan kepercayaan diri pemainnya. Lebih jauh, Nova menyatakan bahwa kehadiran STY selama 5 tahun terakhir membawa perubahan besar dalam tubuh Timnas Indonesia. Tak hanya dari sisi hasil di lapangan, tetapi juga dari cara pandang terhadap pengembangan pemain. Pastinya kami beruntung dengan keberadaan coach selama hampir 5 tahun di tim nasional. Kita bisa melihat tim nasional sekarang berada di level yang berbeda, ujar Nova. Setidaknya kami tahu apa saja yang menjadi kekurangan pemain tim nasional selama ini dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya. Tak hanya soal IQ dan pemahaman taktik, Nova juga menekankan pentingnya etos kerja, konsistensi, dan kedisiplinan yang ditanamkan STY. Banyak pelajaran yang didapat dari etos kerja, pendirian, disiplin, dan mungkin banyak lagi yang mungkin saya dapat selama kebersamaan saya dengan Coach Shin. Pastinya itu semua akan menjadi bekal yang saya bawa dalam karir kepelatihan saya ke depan, imbuh Nova dengan penuh rasa hormat. Apa yang dilakukan STY mungkin belum sempurna, tetapi jelas menunjukkan arah yang lebih modern dalam membina timnas. Ia tidak hanya membentuk tim yang kuat di atas kertas, tetapi juga membangun karakter dan kemampuan berpikir pemain Indonesia secara menyeluruh. Namun pertanyaannya sekarang, apakah pendekatan ini bisa diterapkan secara menyeluruh di semua level sepak bola Indonesia dari usia dini hingga senior? Apakah kita sudah siap untuk meninggalkan pendekatan lama yang hanya menilai pemain dari fisik dan teknik dan mulai mengedepankan kecerdasan dan mentalitas? Apakah itu artinya PSSI harus segera memecat Patrick Kluivert dan mengembalikan Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Indonesia lagi agar lolos Piala Dunia 2026? Tulis di kolom komentar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyempatkan diri hadir di sesi latihan tertutup Timnas U23 pada Jumat malam. Pada latihan yang dihadiri seluruh pemain, termasuk sang pelatih Gerald Vandenberg, serta asisten pelatih Simon Tahamata. Erick menyapa seluruh pemain dan staf pelatih yang hadir. Mewakili federasi, Erick berharap jika Timnas Indonesia U23 akan mendapat hasil maksimal di ajang Piala AFF U23 yang akan dimulai tanggal 15 Juli mendatang. Indonesia yang menjadi tuan rumah berada di grup A. Garuda Muda akan menantang Brunei Darussalam di laga pembuka pada tanggal 15 Juli. Dilanjutkan bertemu Filipina 3 hari berselang, lalu kemudian menghadapi negeri jiran Malaysia tanggal 21 Juli 2025. Jika lolos, babak semifinal akan dilaksanakan 25 Juli. Sedangkan final akan digelar tanggal 29 Juli 2025. Tidak ada target khusus dari federasi di gelaran Piala AFF U23 tahun 2025 kali ini. Namun dengan status tuan rumah, maka target juara menjadi harapan bagi federasi dan juga fans sepak bola di tanah air. Sang pelatih Gerald Vandenberg sendiri mempercayakan para pemain lokal di ajang Piala AFF kali ini. Hanya James Raven, pemain diaspora yang dipanggil. Sisa 29 nama lainnya merupakan para pemain yang bermain di Liga 1. Ajang Piala AFF U23 kali ini juga akan menjadi seleksi untuk kualifikasi Piala Asia U23 pada September mendatang, di mana Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah dan akan menghadapi Korea Selatan, Laos, dan juga Makau. Laga final Futsal Putra Porprov ke-9 Jawa Timur 2025 antara tuan rumah Kota Malang melawan Kota Surabaya di lapangan Politeknik Negeri Malang, Kota Malang Jumat sore berlangsung ricuh. Situasi yang tidak kondusif membuat pihak penyelenggara bersama pihak keamanan dan kepolisian bersepakat menunda pertandingan demi keselamatan para pemain dan ofisial. Kericuhan dipicu sejumlah supporter yang melakukan aksi tak terpuji. Mereka masuk ke dalam lapangan dan memprotes keras wasit saat pertandingan berlangsung. Dengan kesepakatan dengan pihak kepolisian, kesepakatan dengan pihak keamanan untuk pertandingan antara
Kota Surabaya melawan Kota Malang ditunda. Seperti itu. Artinya skor tetap ya? Skornya tetap dengan waktu kurang lebih tadi tinggal 6 menit. 8 menit ya. Iya, 8 menit sekian detik ya. Itu Pihak panitia akan berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang terkait penentuan lokasi baru dan laga akan digelar tanpa penonton dengan jadwal diumumkan sesegera mungkin. Sebelum laga dihentikan, pertandingan berjalan cukup sengit dengan kedudukan 0-2 untuk keunggulan tim Kota Surabaya dengan laga sempat terinterupsi 2 kali karena gangguan dari penonton. Atmosfer sepak bola tanah air kembali menghangat jelang digelarnya turnamen pramusim bergengsi Piala Presiden 2025. 30 pemain dari berbagai klub kontestan Liga 1 terpilih untuk membela Liga 1 All-Star dalam ajang Piala Presiden 2025. Daftar ini bukan sembarang pilihan. Pemain yang terpilih adalah pemain terbaik yang dipilih melalui proses voting yang digelar selama sepekan terakhir oleh para pecinta sepak bola tanah air, di mana mereka diberikan kesempatan untuk memberikan suara secara langsung dan transparan melalui platform resmi. Dari daftar nama yang diumumkan, Persija Jakarta menjadi klub penyumbang pemain terbanyak, dengan total 5 pemain yang terpilih membela tim Liga 1 All-Star. 5 pemain tersebut adalah Hansa Muyama, Goli Zahabi, Witan Sulaiman, Excel Runtukahu, dan Riko Simanjuntak. Sementara itu, Persis Solo menyusul sebagai klub dengan jumlah pemain terbanyak kedua, yakni sebanyak 4 pemain, yang juga terdiri dari para pemain kunci yang tampil konsisten sepanjang musim lalu. Dengan susunan pemain yang merata dan dipilih langsung oleh publik, Liga 1 All-Star diharapkan tampil solid dan atraktif dalam gelaran Piala Presiden 2025. Kesepakatan antara Al Nassr dan CR7 ini diumumkan secara resmi pada Kamis kemarin. Dengan tercapainya kesepakatan ini, artinya Ronaldo masih akan terus bermain di Saudi Pro League hingga usia 42 tahun. Kontrak baru Ronaldo ini nilainya fantastis dan tidak hanya itu, Ronaldo juga diberi sejumlah kemewahan. Kita ulas satu persatu nih Sobat Sports. Yang pertama kita bahas soal gajinya dulu. Untuk mendapatkan jasa Ronaldo selama 2 tahun mendatang, Al Nassr ini membayarnya sebesar 208 juta euro alias hampir 4 triliun rupiah per tahun. Kalau dijabarkan, ini setara dengan 17,3 juta euro atau 328,9 miliar rupiah per bulan. Kalau dihitung per hari jadi 10,6 miliar rupiah per hari. Dan kalau mau dihitung per detik, ini setara dengan 122.000 rupiah per detik. Tidak cuma gaji, mega bintang timnas Portugal ini juga bakal mendapatkan bonus yang banyak, mulai dari bonus penandatanganan kontrak 24,5 juta pound sterling, tanda tangan aja tuh. Itu setara 545 miliar rupiah. Ada juga bonus gol, bonus top score, bonus assist, kemudian juga bonus kalau Al Nassr jadi juara dari Saudi Pro League, sampai bonus kalau Al Nassr ini bisa masuk ke Liga Champions Asia dan juga jadi juaranya. Dan tidak sampai di situ, Ronaldo ini juga dijanjikan bakal mendapat 15% saham klub, nilainya 33 juta pound sterling alias 734 miliar rupiah. Al Nassr juga menjanjikan kerjasama dengan sponsor dari perusahaan Arab Saudi dan Asia, nilainya 60 juta pound sterling alias setara dengan 1,3 triliun rupiah. Artinya, total keseluruhan bayarannya selama 2 tahun mendatang ini bisa tembus sampai 11 triliun rupiah. Gak cuma itu Sobat Sports, Ronaldo dan Georgina Rodriguez pasangannya ini juga difasilitasi 16 staff. Ada 3 supir, 4 asisten rumah tangga, 2 koki, 3 tukang kebun dan juga 4 petugas security. Seluruhnya dibayar oleh Al Nassr, totalnya 1,4 juta pound sterling. Lebih fantastisnya lagi, Ronaldo ini juga bakal diberi fasilitas transportasi. Gak kaleng-kaleng, bukan lagi sekadar mobil mewah, tapi kendaraan yang diberikan adalah jet pribadi, nilainya 4 juta euro. Dan untuk pesawat itu, lagi-lagi Ronaldo tidak perlu merogoh koceknya sendiri, karena jet pribadi itu akan diberikan secara cuma-cuma, termasuk biaya penggunaannya juga bakal dibayar oleh Al Nassr. Keputusan Ronaldo untuk bertahan di klub yang menaunginya sejak 2023 ini menegaskan ambisinya untuk terus berkompetisi di level tertinggi, sekaligus meneruskan upayanya untuk mengejar target pribadi, yakni mencetak 1000 gol sepanjang karirnya.
Sampai saat ini Ronaldo sudah mengoleksi 938 gol, artinya cuma butuh 62 gol lagi untuk bisa menjadi pemain 1000 gol. Dan selama bergabung dengan Al Nassr, Ronaldo ini sudah mencetak 103 gol dari 119 pertandingan di semua kompetisi, dengan 38 gol diantaranya dihasilkan di musim lalu. Jadi dia berhak meraih sepatu emas Saudi Pro League. Satu target yang masih diupayakan oleh Al Nassr bersama Ronaldo adalah meraih gelar juara yang sampai sekarang masih belum berhasil diraih. Al Nassr musim lalu finish sebagai runner-up, dan ini berlangsung selama beberapa musim terakhir. Persebaya Surabaya mendatangkan Rahmat Irianto dari Persib Bandung untuk memperkuat kembali skuad Green Force. Pemain yang akrab disapa Rian ini telah diumumkan menjadi bagian tim bajul ijo dalam kompetisi Liga 1 2025-2026 serta Asian Championship di musim depan. Menurut Rian, pilihannya untuk kembali berseragam Persebaya agar dekat dengan keluarga yang tinggal di Sidoarjo. Selain itu, ia juga ingin memenuhi petuah dari almarhum ayahnya, Bejo Sugiantoro, legenda Persebaya Surabaya, agar Rian bisa angkat trofi bersama tim kebanggaan Bonek Mania. Alasan yang pertama karena ada petua dari Bapak bahwa beliau juga ingin lihat saya juara di Persebaya. Dalam 3 musim sebelumnya, pemain kelahiran Surabaya ini memperkuat Persib Bandung dan sukses meraih trofi Liga 1 sebanyak 2 kali berturut-turut. Pemain berusia 25 tahun itu menyebut ia sempat ditawari untuk bergabung oleh sejumlah klub lain, tapi ia lebih memilih untuk bisa meraih gelar juara bersama Persebaya Surabaya tahun ini. Saat ini saya sedang berada di pesisir utara Jakarta, tepatnya di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara. Di sini informasinya memang ada lapangan bola yang unik karena mengapung di atas air. Namanya adalah lapangan futsal Apung Bela Negara. Dan lapangan ini sudah berdiri terapung sejak tahun lalu. Nah, sekarang gimana kalau kita ikuti keseruan anak-anak atau semua masyarakat yang di sini untuk bermain bola di atas lapangan futsal terapung ini? Yuk ikuti saya Sobat Sport. Lapangan futsal Apung Bela Negara berlokasi di RT 6 RW 22, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Lapangan seluas 16 kali 28 meter ini dibangun oleh Universitas Pertahanan dan Kementerian Pertahanan pada 2024 lalu. Pembangunan lapangan ini bersamaan dengan pembangunan sejumlah rumah apung dan rumah panggung sebagai solusi agar warga di kampung nelayan tersebut terhindar dari dampak banjir rob. Lapangan ini menggunakan 1.780 susunan kubus apung, kemudian dilapisi dengan rumput sintetis yang menjadi permukaan lapangan. Sementara untuk kekuatannya bisa menampung kapasitas aman mencapai 89 ton. Saya pun berkesempatan untuk menjajal sensasi bermain futsal bareng anak-anak di lapangan apung ini. Ya, Sobat Sport, walaupun main di lapangan di atas air atau lapangan terapung, saya tidak merasa ada goyangan begitu guncangan saat bermain sepanjang saya berada di lapangan apung ini. Keseimbangan saya cukup bagus, cukup baik, tidak ada guncangan, dan ini tetap sensasinya untuk bermain bola di lapangan terapung ini seru sekali. Saya mau lanjut main dulu, saya belum ngegolin ini. Kehadiran lapangan Apung Bela Negara ini menjadi berkah tersendiri bagi warga setempat, khususnya anak-anak. Kini mereka tidak hanya memiliki lapangan untuk berolahraga, tetapi juga memiliki ruang terbuka untuk berbagai kegiatan positif lainnya. Alhamdulillah sih banyak manfaatnya di sini buat anak-anak kecil maupun dewasa gitu. Bisa ada kegiatan lah, aktivitas olahraga gitu. Banyak sih manfaatnya dari kegiatan olahraga, main futsal ataupun lomba-lomba yang lainnya. Banyak kegiatan, alhamdulillah. Senang. Kenapa sih senang? Bisa main sama teman-teman. Ya, emang mainnya tuh mana sih? Cup ini hari Selasa sama Jumat. Kalau setiap pulang sekolah ya? Diulang aja. Terus ini emang hobi main bola atau gimana? Hobi dari kecil. Hobi dari kecil ya. Jadi senang banget setiap hari main bola ya gitu ya? Iya. Oke. Nanti cita-cita ke depan mau jadi apa? Main bola. Main bola ya? Iya.
1 tahun lebih sejak didirikan, lapangan apung bela negara terus memberikan manfaat kepada warga setempat. Tempat ini pun sekaligus menjadi saksi bisu anak-anak untuk menyalurkan hobi hingga merajut mimpi menjadi bintang sepak bola tanah air di masa depan. Ya, sobat sportif, sesuai sama tujuannya, tentunya dengan adanya lapangan apung ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk mengasah tentunya minat dan bakat masyarakat setempat, mengisi luang waktu, membuat skill mereka lebih baik begitu, khususnya untuk anak-anak di kawasan Muara Angke ini. Begitu. Tentu kita harapkan anak-anak di sini terus antusias dalam bermain bola. Siapa tahu dari Muara Angke ini akan ada calon pemain bintang Timnas Indonesia di masa depan. Yang Prinsip Pautar, Rangga Samudra, Berita 1, Jakarta. Festival Catur digelar secara serentak di 3 tempat, Gading Serpong Tangerang, Harapan Indah Bekasi, dan Jakarta. Perlombaan berlangsung selama 3 hari mulai 26 hingga 28 Juni 2025 dengan memakai sistem Swiss dengan permainan 7 babak catur standar. Pihak penyelenggara Adrila Zuardi menyampaikan bahwa olahraga catur memiliki korelasi yang dekat dengan dunia pendidikan. Dan olahraga catur, pelajar akan dihadapkan pada hal kesabaran, ketahanan, berpikir kritis dengan menganalisa permainan. Sehingga anak-anak akan punya nalar lebih kritis yang membuat mereka semangat belajar semakin tinggi. Festival rutin tahunan ini memberikan wadah bagi siswa untuk beradu cerdas melalui kegiatan Festival Catur Pelajar Tingkat Nasional 2025. Ya, Festival Catur Pelajar tahun 2025 ini memang berbeda dengan tahun 2023 yang lalu karena sifat pertandingannya adalah standar. Jadi beda dengan kemarin rapid cepat. Jadi kali ini kita melakukan dengan standar dan pesertanya ada 15 provinsi yang ikut dan 50 kota yang hadir dan kurang lebih 720 pecatur ya dari seluruh pelajar tingkat kelompok umur 7, 9, 11, 13, 15, 17. Dan kita berharap bahwa melalui pertandingan catur yang sudah masuk ke standar ini, PB Percasi tentunya bisa melihat sebagai peluang lahirnya generasi baru pecatur-pecatur di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Sekjen PB Percasi, Henry Hendratno, menjelaskan bahwa catur zona 3.3 terdiri atas 17 negara ASEAN dan Asia Timur. Mereka akan mengirim pecatur pelajar di kejuaraan Agustus mendatang. Diperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 250 orang. Jadi ini yang digunakan oleh panitia BPK Penabur ini catur standar ini merupakan catur yang terberat ya. Klasifikasinya merupakan catur yang terberat dan ini yang memang PB Percasi harapkan. Bukan seperti pelaksanaan di turnamen terbuka open itu rata-rata saat ini kan catur cepat ya atau rapid, jadinya untuk pecatur junior atau pecatur muda itu mereka hanya sekilas saja tapi tidak mendalami. Ya ini kami mengapresiasi yang dilaksanakan saat ini catur standar. Diketahui BPK Penabur dengan didukung PB Percasi akan menggelar pertandingan catur pelajar level internasional, khususnya zona 3.3 yang meliputi Asia Tenggara dan Asia Timur pada 28 dan 30 Agustus 2025. 144 peserta terpilih hasil dari 10 terbaik ajang nasional dan 6 utusan BPK Penabur berhak mewakili Indonesia.